warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Unja Podcast bersama saya Vanesha Trutami. Sobat Unja sekalian, di sini kita akan membahas perjalanan para wirausahawan muda Universitas Jambi, mengulik tantangan, peluang dan juga ide kreatifnya. Bagaimana sih kakak dan abang ini bisa menciptakan bisnis yang sedang mereka tekuni saat ini? Tentunya saya di sini tidak seorang diri, bersama dengan narasumber yang luar biasa, masya Allah sekali. Halo kakak abang sekalian. Sebagaimana kata pepatah, teman-teman sekalian, tak kenal maka tak sayang, tapi pas sudah sayang malah jangan ditinggal teman-teman ya. Kita kenalan dulu nih sebelum melanjutkan cerita kita ke depannya. Halo Kak Clarissa dan Bang Alif. Halo. Boleh nih kita kenalan dulu ke sahabat Unja. Lah dimulai dari Kak. Sebelumnya sih kan memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Clarissa Pragita dari Prodi Akuntansi dan kesibukan saat ini sedang mengikuti kegiatan P2MW, sedang mengikuti kegiatan Himotansi dan KSPM Unja. Nggak cuman bisnis aja tapi aktif juga. Boleh abang nih? Oke, halo, perkenalkan nama saya Alif dari Prodi Manajemen. Kesibukan hari-hari ini menjalankan bisnis untuk P2MW ini, kuliah dan ada beberapa bisnis lainnya, gitu sih Kak. Oke, sering-sering sama-sama sibuk ini ya. Oke, kita langsung saja kita kenalan dulu nih, produk apa sih, wirausahaan seperti apa sih yang sedang ditekuni oleh kakak dan abang, dua orang yang masya Allah tabarakallah ini ya teman-teman ya. Dan kita mulai dari Kak Clarissa dulu nih ya, kakak yang cantik masya Allah, kakak. Gimana sih Kak motivasi awal kakak mulai bisnis ini? Ini apa ya Pak? Boleh tahu nih, kita cerita dulu ke sahabat Unja, ini apa sih? Sebenarnya Risa ini mulai dari kata awal ingin iseng ya Kak, ingin mencoba-coba, yang kalau menang alhamdulillah, enggak juga nggak apa gitu. Nah jadi kemarin itu sempat coba-coba ikut lomba Business Play Competition dan kemudian dapatlah ide untuk membuat monopoli ini. Nah jadi alhamdulillahnya kemarin BPC itu menang dan diminta untuk juri dari lomba BPC itu untuk melanjutkan ke tingkat nasional, yaitu ke B2MW ini. Dan kemudian juga latar belakang Risa ini juga kayak kreatif gitu, suka hal-hal yang unik, terus lebih suka tentang budaya seperti tari, edit-ngedit dan desain digital. Jadi cocok sih untuk di bidang industri kreatif ini, karena menurut Risa industri kreatif ini tuh bahan baku utamanya itu ide. Jadi tuh buat temen-temen nih yang mau berkecimpungan di bidang ini tuh seru banget, karena buat kita yang berpikiran kreatif itu kita bisa mengeksplor semuanya sesuai imajinasi kita, kemudian kita eksekusi dan kita kembangin sesuai inovasi kita sendiri. Luar biasa, dari awalnya coba-coba ini ya Kak, ya awal bener-bener cemplung banget ini nih mendalaminya. Iya, itu pun ikutnya hamin seminggu mungkin. Hamin seminggu. Iya. Untuk persiapannya kan? Untuk persiapan pasti sangat berat ya Kak, sampai nggak tidur, sampai di Unja itu sampai jam 9 malam mungkin untuk mempersiapkan prototipe produknya, karena ya memang sedikit prepare-nya dan alhamdulillah banget rezeki waktu itu ya Kak. Masya Allah, berarti yang awalnya coba-coba benar-benar bisa terjun dan lolos P2MW. Alhamdulillah. Boleh kita lanjut ke abangnya nih. Boleh. Kita jelasin dulu apa sih bang barang yang abang sedang kembangkan. Oke, jadi dari kita nih, dari tim Swanberg itu membuat tas inovasi lingkungan yang programnya berkelanjutan itu Kak. Jadi awalnya kita buat itu dari keresahan yang dimana menggunakan kantong plastik yang menumpuk khususnya di Jambi, dan juga limbah perca yang terlalu banyak di Jambi. Nggak tahu nih kita buangnya kemana nih. Jadi kita budayakan jadi menjadi tas gini. Terus salah satu kelebihannya itu dari segi bisa dilihat dari sini, bisa kita lihat ini ada mini pouch. Ya bisa fleksibel, bisa dibuat kemana aja, jadi lebih menarik untuk daya tarik orang gitu Kak. Baik lagi untuk ramah lingkungan sih, mengurangi kantong plastik itu. Gitu sih kalau. Oke, berarti mini pouch yang bisa nanti jadi tas gini. Oke, boleh dicoba bang, gimana nih dari yang mini pouch itu bisa? Ini kalau mini pouch kalau sudah dibentuk seperti ini, jadi fleksibel. Ini sebenarnya untuk kantong plastik, pengganti kantong plastik untuk belanja, dan juga bisa jadi untuk tas fashion Kak. Benar. Cantik sekali. Seperti ini. Jadi bisa dilipat nanti. Jadi kalau udah selesai penggunaannya bisa dilipat lagi, tidak memakan banyak tempat gitu ya. Oke. Ini kan kakak dan abang tentunya ini sudah
kita udah pernah banyak menemukan ya, seperti tas belanja dan juga permainan yang interaktif seperti ini. Apa sih keunikan yang sudah kakak dan abang buat dari game Mola Dambi ini ya kak ya, dan juga abang di Swanbeck ini? Apa sih permainan dan juga tas ini yang uniknya gimana? Dari kakak ya. Sebelumnya unikan dari Mola Dambi ini, sebelumnya Mola Dambi itu singkatan nih dari Monopoli Jelajah Budaya Jambi. Nah, sedikit cerita ya kak, kalau bisa ini mau menyetuskan Mola Dambi itu karena ada beberapa lihat video di FYP TikTok, di sejumlah komentar tuh agak sedih sih kak bisa lihatnya, karena ada yang bilang kalau Jambi itu di mana, terus emang ada ya Jambi di Indonesia. Nah itu tuh kita sebagai anak muda itu tuh apalagi anak Jambi ya kan, jadi wajib banget untuk melestarikan budaya. Nah nggak harus dari hal yang besar, dari hal yang simpel aja gitu, seperti misalnya kita belajar tentang budaya Jambi itu kan udah termasuk dalam melestarikan budaya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut. Nah kemudian berbeda dari monopoli biasanya, kalau monopoli biasanya itu kan ada cuman kartu dana umum sama kesempatan. Nah kalau di Mola Dambi ini tuh ada tambahan kak, kartu dana umum sama kesempatannya tetap, tapi ada kartu si pintar, kartu jawaban si pintar, kartu literasi, dan kartu kemudikan. Jadi banyak banget benefit yang didapetin dari Mola Dambi. Yang pertama, karena ini monopoli, jadi melatih kemampuan pengelolaan keuangan. Terus yang kedua, itu sebagai media untuk pelestarian budaya Jambi. Terusnya untuk anak-anak nih, karena anak-anak itu lebih suka dan lebih suka mengingat hal-hal yang menyenangkan. Contoh aja kayak menghafal nama-nama provinsi. Itu kan kalau dibuat dalam bentuk lagu, itu pasti anak-anak lebih mudah mengingatnya. Nah, jadi makanya itu ciptain Mola Dambi. Dan juga di monopoli biasanya tuh pionnya cuma yang plastik kecil itu kan. Nah kalau di Mola Dambi itu ini pionnya dibentuk sendiri, yang menggunakan pakaian khas adat Jambi. Terus dalam sini juga ada uang-uangannya. Nah uang-uangannya itu tuh memakai gambar pahlawan Jambi. Jadi semuanya tuh instrumennya serba Jambi. Jadi sambil bermain anak-anak itu tahu, oh ternyata ini loh pahlawan Jambi. Kebanyakan saat bisa survei kemarin ke sekolah, tadi saya tanya, ada yang tahu nggak pahlawan Jambi itu siapa? Tahu, Sultan Taha. Tapi tahu nggak wajahnya? Nggak tahu. Nah jadi di dalam keuangan ini dikasih tahu nih, oh gini loh ternyata wajahnya, gitu kan. Oke, benar-benar. Apa tadi Mola Dambi kak? Monopoli Jelajah Budaya Jambi keseluruhannya, memperkenalkan benar-benar budaya Jambi itu bagaimana, pahlawan-pahlawannya apa saja, dan uangnya juga ya kak ya? Iya. Dan juga apa sih tadi namanya nih kak? Ini pionnya. Pionnya juga memperkenalkan bagaimana pakaian khas budaya Jambi. Boleh kita lanjut ke abangnya lagi. Oke. Kalau keunikan dari Swanbeck ini selain bisa dibuat jadi mini pouch, dia juga untuk desainnya limited edition kak. Nah, jadi untuk kalian kalau misalkan beli Swanbeck itu misalnya desainnya seperti ini mungkin cuma satu, nggak ada yang sama gitu kak. Jadi kita limited, jadi semua tas kita dari 50 jenis itu berbeda semua, nggak ada yang sama. Karena kan kita memakai batik perca nih kan, batik perca yang dimana nggak sama nih yang kita dapat dari bahan bakunya itu, nggak dapat gitu. Jadi kita buat terpisah gitu. Jadi salah satu hal yang menarik sih untuk Swanbeck gitu sih kak. Berarti nggak ada yang sama ya? Nggak ada yang sama. Beda-beda semua kayak itu. Iya. Dan juga memperkenalkan nih, saya ada motif baru lagi nih, ada. Oke. Ini dari batik Jambi juga. Batik Jambi asli dari Jambi. Karena kita mengangkat budaya juga kan. Kita menggunakan batik perca Jambi yang menjadi limbah nggak tahu dibuang kemana tuh. Jadi kita gunakan pakai tas ini. Gitu. Berarti dari kedua narasumber ini memperkenalkan kembali bagaimana budaya Jambi itu, yang mana kita benar-benar ya, yang kayak Kak Clarissa bilang bahwa anak-anak muda sekarang itu hanya sekedar tahu dan tidak memperdalami lagi, dan melalui hal-hal ini seperti monopoli jelajah budaya Jambi dan juga tas yang bisa menjadi fashion juga Bang ya, bisa membantu untuk memperkenalkan budaya Jambi lagi teman-teman sekarang. Nah kita lanjut ke apa sih tantangan terberatnya nih selama menjalankan bisnis ini? Kita udah bakal lanjut ke tahap selanjutnya Bang ya kakak ya. Nih apa sih selama menjalankan produk ini, apa tantangan terberat terbesarnya? Mulai dari kami dulu. Yang untuk tantangan terbesar dari Mola Dambi ini, yang pertama karena ini tuh cukup sensitif ya kak produknya, karena ini terkait konten budaya-budaya Jambi. Jadi sebelum kita memasukkan instrumen semua ini ke dalam permainan, kita harus melakukan
uji lapangan terlebih dahulu. Kita harus survei langsung ke lapangan seperti kemarin, karena ini Langkah Budaya Jambi, jadi tim survei langsung ke museum-museum di Jambi. Nah kemudian setelah survei itu dibuatkan sampel prototipenya. Nah setelah itu baru kita uji validasi ke beberapa ahli, seperti kemarin disebar kuesioner ke beberapa dosen PGSD, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Senda Tasik. Jadi untuk supaya meyakinkan nih kalau materi yang disampaikan dalam permainan itu relevan dan akurat nih untuk pembelajaran budaya Jambi. Nah jadi untuk itu tuh mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya Kak, apalagi kalau mau hubungin dosen itu cukup sulit ya Kak ya. Jadi ya itu sih tantangan terbesarnya. Dan kedua itu karena ini difokuskan untuk anak-anak, jadi desainnya itu harus ditampilkan menarik. Dan juga tim itu mendesain produk yang menggabungkan antara kita boleh loh hidup di zaman modern, tapi kita nggak boleh melupakan budaya. Karena karena modern dan tradisional itu seharusnya berdampingan, bukan depan belakang. Kalau sekarang kan kebanyakan modern yang terdepan, jadi kita mau yang modern dan tradisional itu harus berdampingan seharusnya. Biar tetap berdampingan seperti ini, dikenalkan lagi nih kepada adik-adik generasi muda untuk biar kita tahu nih tentang budaya Jambi. Kalau abang nih tantangan terbesarnya gimana nih? Tantangan Swellback itu tantangannya edukasi Kak. Edukasi ke masyarakat. Jadi kita kan mengurangi kantong plastik ini sebagai alternatif kan. Jadi banyak kok dari survei yang kita jalani melalui di Google Form, banyak di situ mereka nggak tahu nih dengan harga yang lebih mahal, dengan yang kurang menarik kata mereka. Jadi tantangannya tuh kita mengedukasi supaya mereka itu mengurangi kantong plastik yang beredar gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan tas ini. Selain itu juga kan kita bisa menangkap budaya nih. Kita menangkap budaya kan juga banyak nih kan kayak masyarakatnya nggak tahu kayak batik Jambi itu apa aja sih jenisnya, bentuknya apa. Yang tahu kan kayak dure pecah, ansel gitu-gitu. Sebenarnya batik Jambi itu banyak jenisnya. Jadi dengan ini kita tahu nih rupanya jenis-jenis motif dari batik Jambi ini banyak banget gitu. Gitu sih Kak, lebih kayak edukasi untuk masyarakat gitu. Enggak cuman yang orang tahu tapi apa tadi? Dure pecah dan juga angsa dua aja, tapi lebih ada banyak lagi nih terkait batik-batik Jambi yang ada di Jambi ini. Oke, kita lanjut ke ini. Kalau ini dari pembuatan bisnis ini ada kerjasama atau kolaborasi gitu nggak, Bang? Untuk kolaborasi kita ada beberapa mitra yang kita punya. Yang salah satunya untuk bahan baku batik yaitu dari Batik Siti Hajar yang bertempatan di seberang. Untuk terus kita ada juga untuk media penjualannya ada di toko oleh-oleh khas Jambi Pak DJ di Beringin. Itu salah satu media penjualan kita, jadi kita meletakkan barang kita di situ untuk kerjasama penjualan. Dan kita mempunyai 5 mitra lagi untuk kain perca batik lagi, karena kita butuh stok yang lumayan banyak untuk ini. Jadi kita punya 5 mitra yang bertepatan di Terminal Jambi. Iya, di dekat Angsa 2 di daerah Merini itu ada beberapa mitra yang kita kerjasama gitu. Oke, kalau untuk kerjasama dari tim Mula Jambi ini sendiri ada beberapa mitra. Yang pertama itu mitranya kepada sekolah-sekolah dasar di Kota Jambi, baik itu negeri ataupun swasta. Terus yang kedua itu percetakan, karena ini kami nggak mencetak sendiri, kami mencetak di Salim Media Indonesia. Nah, terus kemudian ketiga itu kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Budaya. Jadi produk Mula Jambi ini dipajang di etalase kantor dinasnya. Kemudian untuk penjualan ini kita melakukan kerjasama dengan toko oleh Jambi, yaitu toko Tempoya. Ya. Terus yang terakhir itu kami berkolaborasi dengan Pak Akbari, yaitu Pak Akbari itu news anchor dari Jambi TV. Jadi itu untuk membantu kami mempromosikan Mula Jambi itu baik di berita online ataupun Instagram. Oke, ini kan memperkenalkan budaya Jambi dan juga permainan Jambi kepada adik-adik generasi muda ini ya Kak. Nah bagaimana Kak memastikan bahwa elemen yang Kak masukkan ini tersampaikan ke mereka itu Kak? Oke, baik. Yang pertama seperti yang Lisa sampaikan tadi, kalau kita harus memvalidasi dulu bahwa konten yang disajikan ini
relevan. Jadi melakukan survei ke museum, uji kuesioner ke dosen, dan kemudian yang terakhir itu uji praktek langsung ke lapangan ke anak-anaknya. Jadi anak-anak itu bisa langsung mengetahui dan belajar, dan mungkin ada masukan dari anak-anak sendiri apa yang kurang, apa yang tidak dimengerti oleh mereka, mungkin nanti bisa ditambahkan di sini. Nah kemudian karena cara bermainnya ini cukup menyenangkan, jadi lebih mudah diingat ya Kak materinya di anak-anak maupun generasi muda saat ini. Dan kemudian Kak, produk ini juga bisa jadi permainan di keluarga nih Kak. Jadi gak semua keluarga itu ada waktu ngumpul sama-sama. Nah jadi ini bisa dijadiin alternatif tuh. Jadi untuk bangun chemistry keluarga biar lebih erat gitu kan. Dan terus di zaman sekarang ini mungkin generasi muda bahkan anak-anak itu lebih suka fokus sendiri ke gadget. Nah, jadi menurut Risa, gadget itu tuh memang bagus. Tapi kalau over itu mungkin membuat kita jadi introvert gitu ya Kak. Jadi kita fokus aja ke HP, sosialisasinya kurang. Jadi kalau sosialisasi kurang itu membuat kita kalau ngomong bicara depan umum tuh gak pede atau pokoknya takut duluan. Nah, jadi dengan permainan ini kan permainannya per tim, ada 5 orang. Jadi saling interaktif untuk melatih sosialisasi juga, komunikasi dan pengetahuan lainnya, jadi lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Jangka panjangnya nih Kak setelah pembuatan ini, jangka panjang yang sudah Kak siapkan selanjutnya itu apa? Untuk jangka panjang mungkin karena ini terkait budaya Jambi, jadi masih menyeluruh digabung. Ada Kerinci, ada Bungo dan lain-lain. Tapi untuk pengembangan itu tim berencana untuk membuatkan satu spesifik khusus, misalnya Mola Dandi ini kan ini gabungan, terus dikembangin lagi nih khusus misalnya daerah Kerinci aja, jadi seluruh kontennya itu Kerinci semua gitu. Tapi untuk mengembangkan itu nggak butuh waktu yang sebentar ya Kak, karena itu harus uji lagi, survei lagi. Nah itu rencana kedepannya sih. Oke, sebagai mahasiswa yang sedang berbisnis juga nih, bagaimana sih cara Kakak dan Arwah ini membagi waktu ini antara kuliah dan juga berbisnisnya nih? Kalau untuk aku sih kebetulan kan kuliah sudah semester atas nih, jadi lumayan apa ya, nggak terlalu inilah sibuk nggak terlalu sibuk untuk kuliah. Mungkin untuk lebih fokus di sininya lebih oke gitu. Dan kebetulan juga kan ada bisnis yang lain juga, kerjaan lain juga. Jadi untuk PDUMW dan untuk PDUMW kita kurang lebih hampir 3 bulan kita mempersiapkan lagi ya untuk ke pusat. Karena untuk PDUMW ini lumayan ribet dari bulan 2 kita. Dari bulan 2 sampai sekarang. Itu lumayan hektik banget, kita begadang, kita lembur ya. Gitu sih. Ribet banget untuk PDUMW. Jadi alhamdulillah dengan kuliah kita juga dapat konversi dari kampus. Nah, jadi fleksibel waktu untuk fokus ke PDUMW-nya juga dapat gitu kan. Gitu. Oke, untuk Risa mungkin untuk sekarang itu kuliahnya konvensi ya kan. Tapi untuk yang dari bulan Februari kemarin itu kan masih kuliah. Jadi masih benar-benar pusing banget Kak. Ada Kima, PDUMW, kuliah itu tuh benar-benar pusing banget. Nah, jadi kalau untuk mengatasi itu mungkin bisa buat note nih Kak ya. Dibuat mana nih jadwal yang paling urgent itu ditaruh di paling atas. Nah itu ditulis jamnya, kegiatannya apa aja dan deadline-nya. Jadi kita nggak lupa, karena kalau kita terlalu sibuk itu kita tuh lupa sama hal yang lain. Jadi harus dicatat. Nah kemudian setelah dicatat, yang udah dilakuin itu dicentang. Dan kita tahu oh ternyata ini sudah loh kita lakuin. Dan terus mungkin kalau semisal nih tiba-tiba jadwal itu bertabrakan, mungkin yang paling didahulukan itu yang paling penting dan paling urgent. Tapi yang kita tinggalkan itu kita harus komunikasikan dulu dengan tim, karena komunikasi itu hal yang paling penting biar nggak ada nggak ada masalah gitu ya Kak. Jadi yang paling penting itu komunikasi. Nah kerjaan yang tinggal tadi ya tetap dikerjain di waktu sela-sela yang ada. Kita membuat skala prioritasnya gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita penutupan ya teman-teman, boleh kita closing statement dulu dari Kakak dan Abangnya nih, untuk mahasiswa mungkin yang sedang ada mulai bisnis juga, untuk mungkin di hal yang sama dan sebagainya, boleh closing statement.
Oke, mulai dari kami. Oke, untuk closing buat teman-teman, mungkin menurut Lisa sendiri, jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru selagi itu positif, karena Lisa pun dari awalnya juga coba-coba, tapi alhamdulillah bisa sampai sekarang. Jadi kalau kita nggak mau coba, kita nggak bakal tahu apa nih yang jadi kedepannya. Jadi kita harus berani mulai mencoba, mengambil risiko. Ya, semua hal itu pasti ada risikonya, tapi tergantung kita sendiri mau atau nggak. Kalau kita mau maju, ya kita harus terima risikonya, kita harus terima konsekuensinya. Dan juga di era yang sekarang ini mungkin bisnis cukup kompetitif ya Kak ya. Jadi menurut Lisa, mahasiswa itu harus punya dua hal yang saling berdampingan, yaitu kreatif dan inisiatif. Karena saat kita kreatif, kita dituntut untuk melihat sesuatu itu dari segala sudut pandang yang berbeda. Sepertinya di TikTok itu ada, Lisa lihat boneka Jellycat yang dia boneka tapi dikemasnya itu seperti makanan, dimasak dulu, dikasih krim. Nah itu tuh cukup kreatif ya, dan itu cukup terkenal karena ya ownernya tuh kreatif. Dan juga di saat kita inisiatif, kita tuh dianggap bergerak lebih cepat dari yang lain. Karena kalau kita cuma menunggu kesempatan, ya kita bakal ketinggalan sama yang lain. Di bisnis ini tuh kalau kita nggak nyari peluang sendiri, ya kita bakal ketinggalan dari yang lain. Jadi kreatif dan inisiatif itu wajib banget dimiliki oleh mahasiswa. Oke, kalau dari aku sih masuk seperti yang bisa dari kita, untuk membuka bisnis itu jangan pernah takut, karena keberuntungan nggak pernah datang untuk orang nggak ada usaha. Jadi untuk kalian semua yang teman-teman mahasiswa punya ide atau tentang bisnis gitu, langsung jalanin. Langsung jalannya aja, kalian cari peluangnya dari apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Terus banyak loh kayak di Jambi ini kan, apalagi di Universitas Jambi, kita banyak dari kayak lomba tentang proposal bisnis, mulai dari PMW, P2MW, PKM. Jadi banyak peluang yang sudah disediakan oleh Universitas Jambi. Jadi untuk mahasiswa tuh kita harus mendorong diri kita untuk maju dengan mengikuti seperti program-program yang ada di Unja. Dengan begitu kita bisa dapat peluang bisnis untuk kedepannya. Gitu sih Kak kalau menurut. Jadi nggak cuman jadi mahasiswa yang diem-diem aja, kita Yeah. harus berani memulai tantangan baru lah ya, jangan cuma di zona nyaman. Iya, bisa cari peluangnya. Oke, terima kasih Sobat Unja sekalian telah menonton episode kali ini. Dari cerita dan pengalaman yang sudah kita dengar tadi, bahwa nggak ada tantangan gitu dalam memulai bisnis juga sambil kuliah ya teman-teman ya. Sebagaimana tadi juga closing statement dari kakak dan abang, terus usaha, semangat, dan mencoba hal yang baru. Oke teman-teman semua, saya Vanesha Trutami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.